نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab, yang mana tanpa terasa kurang lebih kita akan menghadapi bulan Ramadan 1 bulan lagi. Maka para ulama menjelaskan kepada kita sekalian agar kita benar-benar mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Semenjak bulan Rajab ini, bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Syahrul Rajab miftahu asyhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab ini adalah kunci gerbang pembuka menuju datangnya rangkaian bulan-bulan yang penuh kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Karena setelah Rajab akan datang bulan Sya'ban, setelah Sya'ban akan datang bulan Ramadan, maka inilah rangkaian bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Adapun bulan Ramadan maka bulan untuk memanen. Maka saat inilah seharusnya di bulan Rajab inilah kita mulai menanam bibit-bibit amal saleh. Seharusnya dari sekaranglah sudah kita mulai untuk memperbanyak amal-amal saleh sebagaimana para salafus saleh dahulu mereka meningkatkan amal-amal mereka di bulan Rajab ini, yang juga merupakan salah satu di antara Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia di dalam Islam, bulan di mana pahala-pahala dilipat gandakan, begitu pula dosa-dosa yang dilakukan di bulan ini juga dilipat gandakan dosanya. Maka di bulan Rajab ini kita mulai menanam bibit-bibit amal soleh tersebut. Kemudian nanti di bulan Sya'ban kita pelihara terus amal-amal soleh tersebut, kita teruskan, kita lanjutkan dan kita pupuk dengan keikhlasan kita, dengan doa-doa kita. Sehingga diharapkan nanti ketika masuk bulan Ramadan, maka di situ kita tinggal memetik hasilnya para hadirin sekalian.
mendapatkan buah ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dari sekarang tidak ada yang ditanam, dianggap biasa-biasa saja, waktu lewat begitu saja, Jumatan hanya begitu saja, maka bagaimana nanti apa yang akan kita panen di bulan Ramadan kelak? Maka para hadirin sekalian, disinilah pentingnya kita mengetahui apa saja kiat-kiat dalam menyambut bulan Ramadan agar kita mendapatkan buah panen ketakwaan. Yang pertama yang harus kita siapkan para hadirin sekalian, yaitu adalah an-niyah. Niat. Apa itu niat? Niat adalah al-asmu wal iradah wal qasdu. Yaitu tekad, keinginan, maksud, tujuan yang ada di dalam hati kita. Maka kita niatkan dari sekarang, apa sih yang akan kita ingin dapatkan nanti di bulan Ramadan? Ibadah apa saja yang ingin kita capai? Amal-amal apa saja yang kita targetkan? Itu kita niatkan dari sekarang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Diterima tidaknya semua amalan tergantung dari niatnya. Ganjaran yang akan diperoleh apakah mendapatkan pahala atau justru mendapatkan dosa karena tidak ikhlas, tergantung dari niatnya. Besar kecilnya pahala, sempurna tidaknya pahala, ataupun mendapatkan bonus-bonusnya di sisi Allah tergantung dari niat pelakunya. Begitu pula berat ringannya semua amalan tergantung dari niatnya. Maka kita persiapkan dari sekarang para hadirin sekalian. Dan jangan pernah kita meremehkan niat, tekad, keinginan yang ada di dalam hati kita untuk beramal soleh. Kenapa? Karena baru kita berniat saja itu sudah dihitung pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah berkata kepada para malaikat mencatat amal, idza hamma 'abdi bihasanatin faktubu lahu bihasanah. Apabila hambaku dia sudah niat untuk melakukan suatu kebaikan, baru niat saja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tulislah baginya satu kebaikan. Fa'in amilah, kalau dia laksanakan, tulis 10 sampai 700 kebaikan. Maka kita baru niat saja sudah diganjar satu kebaikan. Bagaimana kalau kita sudah berniat 10 kebaikan, 100 kebaikan? Maka para hadirin sekalian, jangan remehkan niat. Dan bisa jadi kita sudah berniat, ternyata qadarullah karena uzur tidak tercapai, tidak terlaksana, maka tetap kita bisa mendapatkan pahalanya sempurna dari sisi Allah. Allah tidak pelit, Allah Maha Kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, man awa ila firashi, barang siapa yang pergi tidur, barang siapa yang ketika di malam hari dia pergi ke peraduannya mau tidur, wa huwa yanwi an yaquma min al-lail liyusalli, ketika mau tidur dia berniat, saya nanti malam ya Allah ingin bangun malam, saya ingin tahajud ya Allah, saya ingin tahajud 11 rakaat ya Allah malam ini. Ketika mau tidur sudah dia niatkan para hadirin sekalian. Namun apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faghalabat wa'inahu hatta yusbiha, kedua matanya mengalahkan dirinya sampai subuh. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, baru terbangun. Apakah masih bisa salat tahajud? Sudah tidak bisa. Maka apa yang terjadi para hadirin sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba lahu mislu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan min rabbih. Ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya, gratis, tidur pulas dia. Tapi Allah berikan, dicatatkan pahala tahajud 11 rakaat. Subhanallah. Modalnya apa para hadirin sekalian? Modalnya adalah niat yang tulus, ikhlas, yang jujur. Maka ketika dari sekarang kita sudah meniatkan, nanti di bulan Ramadan, ya Allah saya ingin puasa dengan sebaik-baiknya selama sebulan penuh. Saya ingin tarawih terus di masjid full ya Allah. Saya ingin memberi makan
berbuka setiap hari 10 orang misalnya. Saya ingin itikaf, saya ingin umroh di bulan Ramadan karena pahalanya seperti pahala haji bersama Rasul. Kita niatkan. Meskipun mungkin kita tidak memiliki harta, apa salahnya berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila niat kita itu jujur, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Mari kita tata hati kita, hidupkan hati kita. Jangan sampai hati kita itu hati yang lalai. Tidak pernah berniat amal salih. Isinya hanya bagaimana melewatkan waktu begitu saja. Bersenang-senang memenuhi syahwat begitu saja. Tidak ada niat untuk beribadah menghamba kepada Allah. Jarang sekali ingat kepada Allah. Hidupkan hati kita para hadirin sekalian. Dengan niat-niat amal salih. Tidak ada ruginya. Bahkan pasti beruntung di sisi Allah. Yang kedua, maka ini kita niatkan. Ya. Karena dengan niat, maka Ramadan itu akan lebih bermakna, lebih berarti. Coba kita bandingkan, kita niatkan dari sekarang. Ya Allah, Ramadan ini saya ingin khatam Quran 10 kali. Niatkan dari sekarang para hadirin sekalian. Kalau kita sudah berniat, kita pasti akan berusaha mewujudkannya. 10 kali khatam di bulan Ramadan. Berarti dalam 30 hari, setiap 3 hari khatam. Al-Quran ada 30 juz. Berarti satu harinya 10 juz kita baca. Dibagi menjadi 5 kali waktu sholat. Setiap sholat 2 juz. Sebelum sholat 1 juz, setelah sholat 1 juz. Maka dalam 3 hari khatam. Dan kita pasang target setinggi mungkin. Kenapa? Karena kalaupun target itu tidak tercapai, saya sudah menargetkan 10 kali khatam. Qadarullah tidak berhasil. Hanya berhasil 7 kali khatam. Alhamdulillah. Itu hasil yang luar biasa. Bitaufikillah. Maka para hadirin sekalian, niat dari sekarang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jammanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat lainnya yang penting untuk kita ketahui, banyak sekali yang harus kita persiapkan, namun di antara yang terpenting adalah hendaknya kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Para sahabat dahulu, di mana Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan bahwasanya dahulu orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, mereka dahulu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka sudah berdoa memohon kepada Allah. Sittata asyhur. 6 bulan sebelum Ramadan. Minta kepada Allah agar disampaikan nyawa mereka, umur mereka sampai masuk ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Ya. Memang kalau kita baru mulai sekarang berdoa, jauh dibandingkan orang-orang terdahulu. Namun tidak ada kata terlambat para hadirin sekalian. Mari kita minta agar usia kita ini dipanjangkan dan diberi taufik, diisi dengan amal-amal saleh, persiapan yang baik menuju bulan Ramadan. Kemudian kiat lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu hendaknya kita bertaubat dari sekarang para hadirin sekalian. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa yang diperbuat oleh seorang manusia itu tidak menguap begitu saja, hilang begitu saja, tidak. Tapi ada efeknya, ada akibatnya. Baik
pada tubuh kita, baik pada sekitar kita, alam ini, semua merasakan akibat negatif dari dosa tersebut. Bagaimana gempa dan lain sebagainya. Alam ini berubah demikian karena dosa-dosa manusia. Ya. Jangan disangka gempa hanya begitu saja. Terjadi karena satu lempeng bertabrakan dengan lempeng lain. Siapakah yang menciptakan lempeng tersebut? Siapa yang menyusun lempeng tersebut? Dan kita bermaksiat kepada pencipta lempeng tersebut. Wajar. Maka para hadirin sekalian, perbanyaklah taubat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, masata'na qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, kita kok susah mau bangun malam. Mau tahajud susahnya minta ampun. Apa kata beliau? Wayyadatkum dunubukum, dosa-dosa kalianlah yang membelenggu kalian. Bahkan di antara para salaf dahulu mengatakan, adnabtu dzanban, saya pernah berbuat sebuah dosa, fahurritu qiyamal laili sittata asyhur, maka saya pun diharamkan, tercegah dari bangun malam selama 6 bulan. Bayangkan para hadirin sekalian. Gara-gara sebuah dosa, karena sedikitnya dosa mereka. 6 bulan tidak bisa bangun malam. Mereka sadar itu. Beratnya ibadah karena dosa. Maka kalau kita tidak segera bertobat sekarang, ditakutkan nanti di bulan Ramadan tidak akan maksimal. Kita lebih memilih syahwat kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berat untuk membaca Al-Qur'an. Kita akan malas untuk beribadah kepada Allah. Maka para hadirin sekalian, ini di antara beberapa kiat yang bisa disampaikan dalam khutbah yang singkat ini, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa disampaikan oleh para khutbah lainnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan manfaat dari khutbah ini. Semoga Allah memanjangkan usia kita sampai Ramadan dan diberikan malam Lailatul Qadar, diberikan pahala ketakwaan di sisinya. Allahumma amin. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.